Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas soal Open Tier 7. Yang jelas ini adalah syarat secara maksimal secara pasti buat kalian yang ingin Open Tier 7. Syaratnya apa saja dan tentu saja untuk nilai risetnya juga seperti apa kalian akan tahu juga ya. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama hal yang perlu kalian persiapkan untuk Open Tier 7 itu mudah sekali ya. Kalian harus memenuhi syarat keanannya. Dalam artian ya, kalian harus sudah memiliki bangunan yang ada di kota kalian ini sudah level 25. Jadi syarat bangunan level 25 itu untuk membuka akademi level 25. Setelah kalian membuat akademi level 25, yang pertama perlu kalian lakukan adalah memaksimalkan riset ekonomi kalian. Jadi riset ekonomi harus maksimal terlebih dahulu ketimbang kalian memaksimalkan riset militernya. Jadi step pertama setelah kalian mencapai akademi level 25, maksimalkan riset kata penelitian untuk ekonomi. Setelah riset penelitian ekonomi max ditutup dengan ini, kita bisa dapat buff riset 18%, jadi itu versi maxnya ya. Kita masuk ke bagian penelitian militer. Dan di penelitian militer ini, kunci untuk membuat kalian bisa Open Tier 7 adalah 3 komponen terakhir ini. 3 komponen terakhir ini kalian harus 10/10. Dan syarat untuk ketiga komponen ini 10/10 adalah untuk yang terus attack, kalian perlu infantry defense dan pikemen. Ya, infantry defense dan pikemen ya. Kalau untuk attack itu infantry defense dan pikemen, kalian harus level 10. Dan otomatis kalau pengen ini sampai level 10, ya kalian harus melevelkan dari infantry defense, pikemen defense ini 10, ya attacknya harus level 10 dulu. Baru kalian bisa membuat ini level 10. Dan untuk HP-nya sendiri, HP sendiri itu dia syaratnya adalah aslinya itu archer dan porter. Jadi berhubung archer gua sudah level 10 semua, attack dan defense-nya ya, maka yang tertinggal adalah porternya. Itu adalah syarat untuk ketika kalian ingin membuat troop heal 2 ini ke level maksimal. Dan yang terakhir yang untuk troop defense-nya bisa kalian buat jadi 10/10. Itu syaratnya cukup healing speed ini level 10/10. Jadi kalau dibuat pemetaannya itu adalah kalian after pembukaan akademi 25, kita ke ekonomi dulu sampai maksimal, lalu buka semua ini pasukan tier 6 ya. Pasukan tier 6-nya kalian harus buka. Nah, ini dia pasukan tier 6 ya. Semua kalian buka pasukan tier 6, tapi sebelum kalian membuka pasukan tier 6 ini, lakukan yang ini dulu. Dalam artian kalian kan sudah gua bilang selalu untuk membuat role mana yang paling kalian sukai dan role mana yang paling kalian kuat di sana. Dan berhubung gua itu role archer, maka sebelum kalian open tier 6 ini, role archer harus sudah 10/10 terlebih dahulu. Jadi di sini attack-nya dan defense-nya gua sudah buat 10/10, baru kalian boleh membuka tier
6. Setelah tier 6 keseluruhan dibuka, maka fokus kalian adalah meratakan ini, dan kolak ukur utama ada di defense-nya. Jadi di defense-nya kita perlu 10/10 terlebih dahulu. Dan itu otomatis kalian perlu healing speed level 10/10. Seperti itu ya. Setelah troops defense sudah sampai 10/10, baru kalian mulai meratakan semua jenis pasukan. Karena kalau secara nggak langsung ya, kalian ingin open tier 7, maka syaratnya adalah kalian harus memaksimalkan semua riset yang ada di sebelumnya. Semua tanpa terkecuali. Baru kalian nanti tugasnya tinggal open tier 7. Jadi di sini kita sudah terkonfirmasi bahwasanya kalau misalkan pengen open tier 7, kalian nggak bisa open tier 7 satu persatu. Tapi kalian harus menyelesaikan semua riset yang ada di sebelumnya ini untuk mencapai open tier 7. Bro, ada yang baru nih. Buku Handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga KVK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Dan untuk gua perkiraannya itu sudah cukup singkat ya. Mungkin after KVK 4 enggak sih. Jadi ketika masuk ke KVK 4 gue sudah open tier 7, itu udah bisa gue pastikan. Cuman kalau after KVK 3 masih tanda tanya apakah sudah semuanya. Cuman yang jelas gue usahakan selesai. Dan sebelum KVK 4 dimulai atau ketika KVK 4 itu sudah open tier 7. Jadi seperti yang sudah gue rencanakan sebelumnya, planning untuk open tier 7 itu sudah pasti ada. Dan tinggal ya tadi memaksimalkan yang namanya reset dan speed up. Tentu saja untuk di sini kita akan memaksimalkannya. Di sini kita sudah 30/30 ya. Jadi sudah selesai, jadi kita selesaikan saja speed up-nya. Ini sudah infanteri 10/10. Dan sekarang kita lanjut ke bagian ini. Di sini kita lihat ada 25% dan 10%. Jadi ditotalkan masih di angka 125%. Dan tentu saja kita minta titel lagi. Kalau misalkan di Kingdom kuat, ya kita titel itu nggak begitu sulit. Jadi kita bisa pinta saja. Seperti itu, dan tunggu saja nanti juga akan diberikan. Sambil menunggu titelnya, kita juga tambahkan buff titelnya dari sini. Jadi di sini kita tambahkan seperti ini ya. Jadi tambah 5%. Terus juga ditambah dari buff titel tadi nanti 5%. Maka di total keseluruhan buff saat ini adalah 142,5%. Ya pengennya sih di 145, tapi karena faktor tertentu belum, jadi kita selesaikan saja ya. Di sini sudah diberikan titelnya, kita sudah dapat ya. Dan kita mulai. Yang akan kita lanjutkan adalah infanteri dahulu sampai selesai, karena emang dia adalah pasukan terkuat gua yang tingkat kedua. Di sini kita pakai dan mari kita mulai. Oke, sudah. Nanti kita selesaikan di 10/10 dan ditutup nanti
reset ini, baru lanjut ke bukan ke sini ya, lanjut ke yang bagian pick command juga nyampe selesai, dan terakhir setelah ini level 10/10 kita baru ke HP-nya. Jangan lupa kita bilang juga di sini bisa dilihat ya, tadi totalnya 43 sebelum diselesaikan. Nanti kita lihat ini di tab sampai 30 seperti apa. Ya, salah satu kelebihan dari Kingdom kuat ya seperti ini. Jadi kita nunggu tab, nunggu bantuan, nunggu titel itu cepat gitu. Dan di sisi lain juga ada minusnya juga kalau misalkan kalian nyari di VR contoh ya. Jadi sekarang ini gua lagi ada di VR, tapi kemungkinan VR-nya bukan Leandra ya, karena Leandra gue sudah awakening. Jadi VR-nya dari semua hero yang ada di sini ini sudah awakening semua. Tuh, tertulis awakening dan awakening. Jadi tinggal siapa ya, Ferdandi. Jadi saat ini adalah kembali VR-nya ke Ferdandi lagi. Jadi gua udah nggak ke hero manapun, tapi pindahkan ke Ferdandi. Dan di sini kalian bisa lihat untuk penentuan peringkatnya. Di sini sudah sangat jauh banget ya, levelnya 47 juta. Dan itu isinya persaingan semua selama kalian ada di KVK atau di Kingdom Kuat. Jadi di Kingdom Kuat itu isinya tentang persaingan, ikutin aturan, ada kediktatoran terkadang juga ya, hukum besi dan sebagainya. Tapi ingatlah, staff itu pasti membuat aturan yang jelas dan memang perlu ditegakkan karena kita sudah memiliki label Kingdom Kuat. Dan kita memiliki label Kingdom Kuat, otomatis nanti ketika kalian di KVK atau di seri kegiatan trap dan Kingdom, itu lawannya juga nggak jauh-jauh dari Kingdom Kuat juga. Makanya kita perlu kerjasama tim yang baik. Jadi cukup turuti saja. Dan untuk poinnya sendiri, VR itu sudah banyak pengurangan. Jadi kalau misalnya di awal-awal KVK 1, 2, itu kalian mungkin lihatnya di penerimaan skor poin yang ini itu angkanya masih 10. Tapi sekarang sudah angkanya cukup 7. Jadi nilai poinnya sudah berkurang untuk yang skor mendapatkan poin dari bangunan, pelatihan, atau sebagainya. Seperti itu ya. Di sini juga gua gunakan dengan skill, maksudnya dengan event yang lain. Terus juga karena sekarang ada di event apa ya, jadi yang barengan itu adalah VR, Picking Triton, Desert Land, itu ada sih. Besok ada Mobius Peak, tapi Mobius Peak juga gua udah skip. Jadi kali ini gua adalah men-skip semua event karena gue sudah nggak begitu butuh banget saat legendary season 3 disebabkan si Leandra sudah awakening. Jadi gue sudah mulai men-skip semua season ini, semua gue skip seasonnya kecuali yang mudah-mudah saja. Jadi nanti gue baru mulai bersaing lagi setelah KVK ya. Jadi setelah KVK kita mulai bersaing lagi tentang apa saja sih yang kita perlukan seperti itu. Dan sekarang kita klaim-klaim hadiah-hadiah yang ada. Di sini kita sudah klaim, di sini kita disuruh tugasnya apa. Ya, sekarang proses masak memasak gua. Sekarang proses masak memasak gua sudah di tingkat nanggung semua ya. Yang ini kurang legendarinya. Terus ya ini kurang legendarinya sudah. Ya ini boro-boro dapat legendary, nggak tahu dari mana itu legendary. Ini juga kurang legendary. Ya intinya kita kurang legendarinya, entah. Intinya sekali dapat legendary ya sudah, berarti kita langsung klaim gitu aja ya.
untuk yang bagian memasak. Dan target kita selanjutnya untuk memasak itu ada di Hero Life ya. Jadi Hero Life sendiri sekarang gua udah di 650 ya. Terus yang halal karena sudah awakening itu di 600. Kalau digabungin ini 650 sama 600 totalnya 1.200, hampir 1.200. Dan ini membuktikan bahwasanya buat kalian yang mulai dari nol ya, mulai dari nol, nggak pernah ikutan event apapun, kalian pengen mengawakeningkan hero dari seri collab secara gratisan itu sangat mungkin. Buktinya sekarang masih ada sisa 25 hari, dan sisa waktu 25 hari itu kalian sudah bisa mengawakeningkan satu hero collab secara free to play seperti itu. Dan buat kalian yang telah mengikuti event Valhalla Kal sebelumnya, itu ada kemungkinan kalian di akhir event ini kalian mau awakeningkan dua hero sekaligus ya, nggak cuma satu tapi kalian punya dua hero collapse secara gratis seperti itu. Jadi semuanya bisa, yang penting kalian mau berplanning. Jangan berpikir semuanya sulit terlebih dahulu sama seperti open tier 7 itu ya, tapi buatlah planning kalian dari awal kalian memainkan game ini. Jadi biasakan untuk berpikir kritis, berpikir sebelum bertindak dan sebagainya. Karena gue juga sampai ke titik ini perlu yang namanya menentukan nih kapan gue harus all in, kapan gue harus diam. Contoh kalau sekarang gue harus diam karena semua sumber daya untuk all innya bakalan ada after KPK 3. Dan alasan kenapa riset gua tetap harus gua kejar walaupun eventnya sudah tidak relevan buat gua pribadi, itu karena kita butuh riset ya untuk war nanti. Jadi untuk war nanti gua butuh riset, dan riset ini kita perlu sampai ke 30/30. Dan di sini jelas bakalan selesai infanterinya 10/10 dan defense-nya 10/10. Kenapa bisa gua pastikan ya, karena dari total speed up yang tersedia ya. Jadi speed up tersedia gua masih ada 88 hari untuk yang generalnya. Jadi itu sudah cukup untuk mengcover ya 10/10 untuk bagian yang tadi apa namanya defense-nya. Nanti lanjut ke bagian ke pikemen, baru setelah pikemen selesai kita masuk ke terakhir, yaitu adalah troops ini ke 10/10. Setelah itu baru kita masuk ke jejak porter. Jadi jejak porter ini terakhir yang akan ditutup dengan fructil 10/10 juga. Baru nanti kita akan sampai ke tujuan terakhir kita, yaitu adalah open tier 7. Dan yang jelas open tier 7 pertama gua itu adalah archer. Dan walaupun pasukan itu nggak bakalan gua gunakan secara langsung, ya yang penting risetnya kita sudah ada, pasukannya sudah kita siapkan. Jadi tinggal apa? Aksesoris, hero dan sebagainya untuk sampai ke titik yang sama, agar kalau sudah punya tier 7 bukan kita jadi ladang poin mereka, tapi kita bisa mencari poin lebih banyak lagi. Jadi kill poin kita bisa lebih banyak lagi. Dan santai aja, gua nggak punya sumber daya dalam jumlah banyak ya. Jumlah sumber daya gue itu emang selalu terbatas, tapi bukan menjadi penghalang gua untuk mengumpulkan kill point sebanyak mungkin. Karena kita butuhnya efisiensi, bukan soal banyak-banyakan sumber daya. Oke, itu aja yang bisa gua kasih clue untuk kalian yang ingin open tier 7 dan perjuangan kalian. Tenang saja, kalau kalian mau fokus KVK 4 kalian sudah bisa memiliki pasukan tier 7. Terima kasih sudah menonton sampai video di akhir ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya juga. Dan juga kalau yang tertarik untuk main game, linknya ada di deskripsi. Share ke teman kalian untuk tahu juga. Dan salam fighting. Bye.